Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam lanjutan pembahasan materi perkuliahan model dan simulasi. Adapun topik yang akan kita bahas berikut ini adalah mengenai distribusi probabilitas uniform yang merupakan bentuk distribusi yang paling sederhana. Dalam distribusi probabilitas uniform, kita akan menghitung besarnya peluang atau probabilitas dari sebuah kejadian di mana kemungkinan hasil atau output dari kejadian tersebut semuanya berpeluang sama untuk muncul atau untuk terjadi. Berikut kita lihat beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas uniform. Yang pertama, nilai dari kemungkinan yang akan muncul itu terbatas atau jelas. Atau di sini disebutkan dengan istilah discrete. Yang kedua, setiap kemungkinan yang akan terjadi itu semuanya berpeluang sama. Kita bisa lihat contohnya pada pelemparan sebuah koin atau uang logam, munculnya gambar atau munculnya angka dari pelemparan koin itu berpeluang sama. Ya, artinya kalau tidak muncul gambar, tentu muncul angka. Kemudian berikutnya, kalau kita memperoleh atau mendapatkan satu pack kartu, lalu diambil salah satu kartu secara acak, maka kemungkinan terambilnya kartu bernomor 8 misalnya, atau kartu bernomor 10 akan memiliki peluang yang sama. Ini beberapa contoh atau gambaran dari distribusi uniform. Berikutnya kita lihat cara menghitung peluang dalam distribusi probabilitas uniform. Jadi kalau misalnya sebuah kejadian, kemungkinan yang dihasilkan itu adalah X1, X2, dan seterusnya sampai XK, artinya ada K kemungkinan. Maka peluang untuk munculnya X1 atau X2 atau X3 dan seterusnya adalah sebesar 1/K. Sebagai contoh, misalnya di sini ada sekelompok mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang, namun hanya satu orang saja yang diterima. Nah, berapa besar peluang masing-masing orang untuk diterima? Nah, apabila kita bisa lihat ilustrasinya di sini, jika mahasiswanya ada sebanyak 5 orang, maka peluang masing-masing orang untuk diterima tentunya adalah sebesar 1/K, sesuai dengan rumus yang disebutkan sebelumnya, di mana K di sini adalah 5, yaitu 5 orang mahasiswa, maka peluang masing-masing mahasiswa untuk diterima adalah sebesar 1/K atau 1/5, yaitu 0,2 atau 20%. Selain itu, kita bisa menghitung rata-rata dari probabilitas uniform. Maka untuk menghitung rata-ratanya dapat dirumuskan dengan 1/K dari jumlah nilai dari setiap kemungkinan yang akan muncul. Apabila kita ambil kembali contoh sebelumnya dari masing-masing mahasiswa yang tadi, jika mereka masing-masing mendapatkan perolehan skor, berapakah rata-rata skor dari mahasiswa tersebut? Kembali jumlah mahasiswanya adalah 5 orang, misalnya masing-masing mahasiswa
memperoleh skor sebagai berikut. Maka rata-rata skor atau rata-rata nilai dari mahasiswa dapat kita hitung dengan rumus 1/K dikali jumlah seluruh skor atau nilai mahasiswa. Dengan demikian, rata-ratanya adalah 1/K atau 1/5 dikali dengan jumlah seluruh skor dari mahasiswa, yaitu 82 ditambah 74 ditambah 93 ditambah 85 ditambah 66. Maka rata-rata nilai mahasiswa adalah 80. Berikutnya kita dapat menghitung variansi. Variansi adalah ragam data atau ukuran persebaran data. Semakin besar nilai variansi, artinya semakin jauh gap atau perbedaan nilai dari masing-masing kemungkinan yang akan terjadi. Dapat dirumuskan sebagai berikut untuk menghitung variansi. 1/K dikali dengan jumlah dari selisih masing-masing nilai dikurang dengan rata-rata lalu dipangkatkan 2. Kita ambil kembali perolehan skor atau nilai mahasiswa sebelumnya. Jika ditanyakan berapa variansi dari perolehan skor mahasiswa yang tadi, maka kita dapat menghitung menggunakan rumusnya sebagai berikut. Sebelumnya kita sudah memperoleh tadi nilai rata-rata dari mahasiswanya adalah 80, di mana nilai masing-masing mahasiswanya adalah 82, 74, 93, 85, dan 66. Maka variansinya kita dapat hitung 1/K atau 1/5, di mana masing-masing nilai dari mahasiswa, misalnya mahasiswa pertama nilainya atau skornya 82, dikurangi rata-rata 80, lalu dipangkatkan 2. Demikian juga mahasiswa yang kedua, 74, dikurangi 80, dipangkatkan 2, dan seterusnya. Maka kita peroleh variansinya adalah sebesar 86. Berikutnya kita bisa lihat contoh studi kasus sebagai berikut. Jika kita lakukan pelemparan dadu, di mana kita ketahui mata dadunya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ditanyakan berapakah peluang munculnya tiap mata dadu, rata-rata nilai mata dadu, dan variansi nilai mata dadu. Dalam hal ini, masing-masing mata dadu kita anggap nilainya sesuai dengan mata dadunya. Berarti mata dadu pertama nilainya 1, mata dadu kedua nilainya 2, dan seterusnya. Dengan menggunakan pembahasan rumusan sebelumnya, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di sini. Kali ini misalnya kita menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel, kita buatkan dulu tabel dari nilai masing-masing mata dadu. Untuk menghitung peluang, rata-rata nilai, dan variansi, maka kita dapat menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya. Misalkan dalam aplikasi Excel, kita masukkan atau kita ketikkan nilai-nilai mata dadu itu di sel B1 sampai B6. Adapun rumus dari peluang adalah sebagai berikut. Lalu nilai rata-rata nilai dan variansinya. Maka menggunakan kembali rumusan ini untuk mencari peluang munculnya tiap mata dadu, rata-rata nilai mata dadu, dan variansi,
kita dapat menghitung sebagai berikut. Untuk peluang, rumusnya adalah 1 per K karena nilai mata dadu ada 6, maka K-nya 6. Kita dapat memasukkan rumusnya sama dengan 1 per 6. Kemudian rata-rata nilai itu 1 per K dikali dengan jumlah seluruh nilai mata dadu. Sedangkan variansi rumusnya adalah 1 per K dikali dengan selisih dari tiap nilai mata dadu dikurangi rata-rata, lalu dipangkatkan 2. Dengan cara lain, kalau menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kita dapat menggunakan fungsi atau rumus yang sudah siap pakai sebagai berikut. Untuk menghitung peluang, kita dapat menggunakan rumus 1 per count. Rata-rata nilai tentunya bisa digunakan sum, lalu dibagi dengan banyaknya data. Lalu variansi kita dapat menggunakan rumus var P. Kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Berikutnya, kita dapat membandingkan cara menghitung peluang secara matematik adalah sebagai berikut. Kita hitung hasilnya. Rata-rata nilai mata dadu jika dihitung secara matematik. Dan variansi. Hasilnya serupa dengan yang kita peroleh dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Contoh yang kedua, berikutnya kamu bisa mencoba menghitung kembali menggunakan rumusan yang telah dibahas sebelumnya. Kali ini di contoh kedua disebutkan ada sebuah kotak berisi 4 buah bola lampu, masing-masing memiliki nilai watt 40, 60, 100, dan 500. Jika ditanyakan peluang terpilihnya salah satu bola lampu jika diambil secara acak, berapa peluangnya? Kemudian rata-rata nilai watt lampu dan variansi, kita dapat menggunakan kembali rumus yang sebelumnya. Nah, kamu boleh mencoba menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya untuk menghitung dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, jika setelah selesai memperoleh hasilnya, boleh membandingkan atau menyamakan dengan jawaban sebagai berikut. Demikian bahasan kita mengenai distribusi probabilitas uniform. Terima kasih.